Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Ning dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar tentang transport membran, yaitu transport pasif. Hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana, yaitu difusi dan osmosis. Untuk itu, Ibu akan ditemani oleh teman kalian, yaitu Ika. Hai teman-teman. Dan Jasmine. Halo. Sudah siap ya Ika dan Jasmine? Siap, Bu. Kalau begitu, kita akan lakukan percobaan sederhana yang pertama, yaitu difusi. Silakan Ika. Nah, di sini ada air sirup atau air gula. Terus di sini ada air biasa. Yang pertama, percobaan pertama kita masukkan air sirup. Ya. Terus amati Ika. Coba kamu amati Jasmine, warnanya seperti apa? Warnanya jadi merah. Iya Bu, warnanya jadi merah Bu. Iya. Coba Jasmine, lihat lagi. Kenapa bisa seperti itu? Ini merahnya merata ya Bu. Iya. Jadi berarti ini tuh udah mencapai keseimbangan. Iya. Berarti ini tuh difusi Bu, karena zat yang hipertonis atau air sirupnya berdifusi ke air, berpindah ke air yang hipotonis. Iya, bagus sekali. Sampai mencapai keseimbangan. Nah, jadi difusi itu perpindahan zat dari larutan yang hipertonis ke hipotonis. Nah, kalau dilihat seperti ini, kira-kira memerlukan energi tidak? Tidak Bu. Tidak ya, tidak memerlukan energi. Seperti gambarannya orang yang naik sepeda ke atas bukit, itu memerlukan energi karena berlawanan dengan gradien konsentrasi. Nah, ini searah, yaitu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Atau kalau orang bersepeda itu dari atas bukit ke bawah, sehingga tidak memerlukan energi. Jadi difusi itu adalah peristiwa berpindahnya zat dari larutan hipertonis ke larutan hipotonis sampai mencapai keseimbangan. Nah, ini tidak memerlukan energi, tetapi penyebabnya hanya karena perbedaan konsentrasi. Oke. Kita langsung saja lanjutkan dengan percobaan sederhana berikutnya, yaitu tentang osmosis. Tentang osmosis. Nah, kita siapkan nanti garam, kemudian kentang yang sudah dipotong dengan ukuran yang sama. Nah, kemudian nanti Ika akan membuat larutan hipertonisnya, yaitu larutan garam. Silahkan Ika, buat larutan garam. Oke. Ini kita ada air biasa. Terus ini kita ambil kira-kira 1 sendok garam ya, teman-teman. Kita masukin, terus kita larutin. Iya. Nah, di sini percobaannya kita ada air larutan garam sama air biasa. Nih. Terus kita sudah siapin 2 potongan kentang. Ini kita potongnya harus dengan ukuran yang sama ya, biar kita tahu perbedaannya nanti pas praktek. Terus kita masukin nih, pertama di larutan garam. Ya. Terus yang kedua Di air biasa. Air biasa. Oke, kalau sudah seperti ini, nanti kita akan bandingkan hasilnya setelah 60 menit kita biarkan ya. Kita tunggu dulu sampai 60 menit. 1 hour later. Nah, teman-teman, ini kita sudah 60 menit ya. Sekarang kita akan mengamati hasil percobaan sederhana ini. Yang pertama kita amati yang air
yang kentang dimasukkan di dalam larutan garam. Coba Jasmine, punya Jasmine, amati. Gimana? Kentangnya mengkerut, Bu. Sepertinya ukurannya yang kecil deh. Ya, coba dibandingkan dengan kentang yang itu. Pegang aja nggak apa-apa. Dibandingkan dengan kentang yang tidak diberi perlakuan, coba. Jadi lebih kecil. Iya, kelihatan banget ya ukurannya, bedanya mengecil. Nah, sekarang yang ini kasihkan ke Ika untuk membandingkan. Coba yang punya Ika, Ibu ambilkan ya. Punya Ika nih, coba kamu bandingkan punya Ika. Nah, coba kita bandingkan. Ini kentang yang tidak diapa-apai dan kentang yang kita direndam 1 jam dengan air biasa tadi ya. Nah, yang kentang yang direndam air ini lebih besar ukurannya karena dia masuk ke dalam larutan hipotonis, dan kentang ini merupakan zat hipertonik. Jadi vakuola yang di dalam sel, kan sebelumnya kita pernah belajar nih perbedaan antara sel hewan sama tumbuhan. Kalau sel tumbuhan kan memiliki vakuola atau rongga sel yang besar, jadi dia menyerap air yang di sini, jadi masuk ke dalam selnya jadi besar gitu, Bu. Oh iya, kira-kira kalau itu airnya masuk ke dalam vakuola, kenapa selnya tidak pecah? Tidak, Bu, karena dia tidak merusak itunya, membrannya. Jasmine? Karena sel tumbuhan itu ada dinding sel. Jadi ada juga tekanan turgor yang membantu menjaga dinding sel agar tetap kokoh sehingga bentuknya tetap. Iya, seperti itu. Coba Ika tusuk pipinya. Nah, gimana pipinya Ika? Jadi ada ada lubangnya. Ada. Kenapa? Karena kita tidak memiliki Dinding sel. Kalau tumbuhan itu kokoh, tidak bisa ditusuk berubah seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kalau punyanya Jasmine tadi, kenapa jadi mengkerut, jadi kecil? Ini kecil banget ini. Kelihatan banget ini. Ya. Ini tadi jadi mengkerut, jadi lebih kecil karena air yang di dalam sel kentang berpindah ke larutan air garam. Jadi air yang di dalam ini tuh hipotonis, yang ini hipertonis. Jadi pelarutnya itu berpindah ke air garam sehingga ukurannya jadi mengkerut atau mengecil karena selnya itu rusak. Kenapa rusak? Karena dia mengalami plasmolisis. Nah, apa itu plasmolisis? Plasmolisis itu lepasnya protoplasma dari membran sel, dari dinding sel. Jadinya dinding selnya itu pecah, lalu selnya bisa rusak, lalu jadi mengecil seperti ini. Ah iya. Jadi hal seperti ini bisa juga terjadi pada sel hewan. Tetapi kalau pada sel hewan, karena tidak punya dinding sel, sehingga seperti misalnya kita mengambil contoh sel darah, kita masukkan di larutan hipotonis, bukan malah mengembang seperti punya Ika ini ya, tetapi sel darahnya akan rusak atau mengalami hemolisis. Kalau yang dimasukkan ke larutan garam, kalau pada sel darah merah, dia akan mengalami krenasi atau mengkerut. Itu bisa kita amati menggunakan mikroskop. Nah, setelah kita mengamati ini, percobaan ini ya, masukkan lagi nggak apa-apa. Setelah kita mengamati dua percobaan, yang satu di air, yang satu di larutan garam. Sekarang kalian bisa tahu kira-kira apa penyebab dari osmosis, Jasmine? Penyebab osmosis itu perbedaan konsentrasi dan membran sel. Osmosis itu juga apa namanya, yang berpindah itu zat pelarutnya. Iya. Iya, kalau difusi yang berpindah Itu, Bu, zat terlarutnya. Oke, jadi kalau pada difusi yang berpindah itu zat terlarutnya. Kalau pada osmosis yang berpindah tadi adalah pelarutnya. Kemudian penyebabnya, kalau pada difusi tadi adalah perbedaan konsentrasi saja, tapi kalau pada osmosis
di samping perbedaan konsentrasi ada juga yaitu selaput semi permeabel. Oke. Jadi kalian sudah paham ya perbedaan difusi dengan osmosis. Saya kira sudah paham semua. Cukup sampai di sini kegiatan percobaan sederhana kita. Semoga bermanfaat, sehat selalu. Sampai ketemu di kegiatan belajar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.